Selamat malam saudari-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Frater Ignas. Saya berasal dari Tahun Orientasi Rohani Kuskupan Agung Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan permenungan yang telah disampaikan oleh para frater-frater Tahun Orientasi sebelum-sebelumnya. Dan permenungan pada kali ini tetap melanjutkan dari buku yang sama, yaitu Yesus Chief Executive Officer. Kalau pertemuan kemarin atau video yang kemarin, Frater Banu mengajak saudari-saudari sekalian untuk merenungkan tentang percaya diri. Saat ini atau pada video kali ini, saya ingin mengajak saudari-saudari sekalian beserta saya sendiri untuk merenungkan tentang ia memiliki saubatinia. Ya saudari-saudari sekalian, ibarat sebuah kapal ketika hendak berlabuh ke tengah laut, maka sau atau jangkar akan diturunkan di dasar laut. Sau akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang laut dan tetap pada posisinya. Atau pengharapan berasal dari kata harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Pengharapan tidak berdiri sendiri tentunya saudara-saudari sekalian, tetapi berkaitan dengan iman kita. Karena iman kita yang membuat orang atau orang tersebut memiliki pengharapan kepada Allahnya. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya, suatu sikap serta cara hidup yang mengandalkan pada kehendak Allah. Pengharapan dengan menginginkan itu berbeda saudara-saudariku sekalian. Kalau tadi pengharapan kehendak kepada Allah, menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau, dan yang saya katakan tadi tentu berbeda dengan pengharapan yang adalah kehendak Allah yang digenapinya. Pengharapan kita pada Yesus tidak pernah mengecewakan saudara-saudariku sekalian. Setiap orang yang percaya harus hidup dalam pengharapan, yaitu hidup dalam mendasarkan hidup diri pada anugerah Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan, dan pengharapan kita itu pada Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Roma bab 5 ayat 5. Saya ingin menceritakan atau sharing sedikit tentang pengalaman saya tentang pengharapan. Dulu ketika saya berada di seminari menengah Vincentius Apollo Garum Blitar, saya pernah berharap kepada Tuhan, tentunya kepada Tuhan. Saya berharap ketika saya berada di sini, ketika saya jatuh, ketika saya berada di masalah-masalah yang sedang mengguncang diri saya tetap dibantu oleh Dia. Dan pengharapan itu saya tekunin melalui doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tentunya pengharapan-pengharapan itu kita sampaikan kepada Tuhan menggunakan doa. Saya menyampaikan pengharapan saya melalui perantaran Bunda Maria. Saya sering melakukan novena 3 kali Salam Maria, berdoa kepada Bunda Maria untuk pengharapan-pengharapan atau doa-doa pengharapan yang saya inginkan itu dapat tersampaikan kepada Tuhan. Tentu saja ketika pengharapan itu terwujud, saya bersyukur karena melalui perantaran Bunda Maria, saya bisa menyampaikan pengharapan saya kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudari sekalian, orang-orang yang percaya memiliki pengharapan yang menjadi sau bagi jiwanya. Itulah pengalaman yang saya seringkan tadi. Saya percaya memiliki pengharapan yang menjadi sau saya dan menjadi jiwa saya. Jiwa saya adalah pengharapan, dan pengharapan yang saya tekunin itu saya sampaikan melalui doa-doa saya kepada Bunda Maria. Hubungan kita dengan Yesus membawa kita dekat dengan Allah, di mana kita dapat melemparkan semua beban di hadapan Allah, dan kita dapat berpegang teguh kepadanya.
Tentunya dalam pengharapan ini kita diajak untuk melemparkan semua bebannya kepada Allah, di hadapan Allah. Tentunya tidak hanya langsung dilemparkan begitu saja saudara-saudariku sekalian, tapi di mana kita bersama Tuhan di dalam doa, merenungkan segala-segalanya yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Karena saya pribadi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membantu saya, membantu memikul beban saya dimanapun saya berada. Dan ketika saya merasa beban itu ada, saya selalu berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria itu tadi. Jadi saudara-saudariku sekalian, keteguhan iman, harapan dan kasih pada Tuhan yang ditenun dalam pergumulan pengalaman hidup, dari waktu ke waktu, dari satu pengalaman yang satu dan ke pengalaman yang lain. Diinspirasi oleh ajaran Tuhan kita, mari kita berupaya mengamalkannya dalam hidup kita, bersikap rendah hati di hadirat Tuhan, dan terbuka hati mendengarkan tuntunan Tuhan dengan penuh antusiasme dan kekaguman, sehingga iman, harapan dan kasih kita kepada Tuhan semakin kokoh. Saudari-saudariku sekalian, untuk menutup renungan pada malam hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan atau merefleksikan pertanyaan ini. Apakah kita sudah berharap kepada Tuhan, atau kita masih menginginkan bukan berharap kepada Tuhan? Saudara-saudari sekalian, sekarang kita hening sejenak untuk menutup renungan kita dengan doa malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu, tuntunan-Mu kepada kami dalam hidup kami. Bantulah kami, anak-anak-Mu yang sedang berjuang, umat-umat-Mu yang sedang berjuang di dunia ini, untuk tetap tekun percaya kepadamu dan selalu berharap kepadamu, agar kami yang sedang berjuang di dunia ini tetap percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam diri kami, selalu menuntun dan membawa kami ke jalan yang benar. Ini semua kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara sekalian, berkah dalam.